Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi kawan dengan Pak Ditimbang. Pagi ini Pak Ditimbang akan menyampaikan informasi menarik tentang bisnis kopi yang saat ini lagi ngetren, bisnis kopi, bisnis kafe kopi yang banyak kita ketahui bagaikan jamur tumbuh di musim penghujan, mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok desa, mulai dari mal-mal sampai ke pojok-pojok gang-gang ada kafe kopi. Tren ini kawan sudah berlangsung kurang lebih hampir 5 tahun mulai 2016, di mana waktu itu 2016 Pak D mengadakan festival kopi yang pertama di Kabupaten Lumajang. Kawan, semoga pagi ini kawan YouTuber diberikan kesehatan yang prima, penuh semangat menjalani hidup, dan tak lupa selalu berdoa agar kita diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan, mengutip laman skopi.id yang terbit pada 5 Agustus 2021, ada beragam cara bisnis menyeduh kopi yang menarik buat digeluti, khususnya bagi kawan YouTuber yang masih mencari pekerjaan. Tidak ada salahnya untuk menekuni bisnis kopi. Ada beberapa bisnis kopi yang menarik yang kawan, ada beragam banyak bisnis kopi yang bisa digeluti oleh kawan YouTuber, mulai dari cold brew atau kopi seduh dingin, cafe corner atau kopi pojok, dan kedai kopi bergerak atau mobile cafe. Mari kawan, kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama, cold brew, yang sekarang lagi ngetren, di mana kopi yang biasanya selalu dihidangkan dalam panas, namun sekarang kebiasaan itu dirubah dan disajikan dalam bentuk dingin. Untuk kopi seduh dingin ini kawan, tak perlu selalu butuh kedai kopi yang besar. Yang diperlukan adalah kepiawaian menjual melalui sosial media marketing yang efektif untuk bisnis ini. Modal yang diperlukan hanya sebuah alat seduh yang harganya mulai 200 ribuan sampai beberapa juta rupiah. Ada beberapa alat membuat kopi, cold brew atau cold drip, yang bisa dipilih sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Bahkan kawan, beberapa pengusaha cold brew menggunakan alat seduh manual untuk meracik kopinya. Selain alat seduh kawan, usaha ini perlu ditunjang pengalaman dengan melakukan eksperimen terhadap berbagai biji kopi yang sesuai untuk menghasilkan cita rasa khas cold brew. Dari sisi pangsa pasar kawan, cold brew ini cocok dikonsumsi secara perorangan maupun oleh komunitas. Ada syarat penting lain kawan untuk menjalankan bisnis ini, yaitu kemasan harus menarik, praktis, dan higienis.
agar menjadi menarik bagi calon pembeli. Kawan, model bisnis kopi yang berikutnya adalah pojok kopi atau cafe corner. Cafe corner ini merupakan metafora dari warung pojok. Biasanya, meskipun sederhana, bukan berarti pojok kopi menyajikan produk berkualitas standar sebagaimana warung kopi. Sebaliknya kawan, pojok kopi juga tidak melulu soal mesin espresso yang mahal, sofa-sofa mewah, maupun sebuah tempat yang indah, yang menarik dengan modal yang ratusan juta rupiah. Yang menonjol dari bisnis kopi pojok ini kawan, ialah kreativitas pemiliknya. Sehingga pojok kopi jadi terlihat berkualitas, khas, walaupun alat dan cara seduhnya manual. Apa saja kawan yang dibutuhkan untuk membangun pojok kopi? Yang pertama adalah alat penyeduhan manual secara lengkap seperti peralatan V60, Simek, Aeropress, dan lain-lain. Peralatan itu juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon konsumen, karena bisa menjadi daya tarik bagi konsumen tentang cara menyeduh kopi yang baik dan spesifik, serta menghasilkan cita rasa yang khas. Mengenai komoditas sampingan kawan, pojok kopi tidak perlu menjual menu makanan berat seperti yang lazim dijual kafe-kafe, tapi dapat menjual produk-produk yang berkaitan dengan kopi seperti coklat, vanila, snack, dan tentu saja kopi dalam kemasan. Terakhir kawan, bisnis kopi yang menarik juga saat ini adalah mobil kopi atau kedai kopi yang dapat bergerak menggunakan fasilitas kendaraan. Di luar negeri kawan, bisnis ini terkenal dengan nama cafe truck, yakni bisnis kopi dengan cara berkeliling, nongkrong di pinggir jalan yang ramai, yang diizinkan dan dipilih. Namun kawan, mobil kopi ini tidak perlu menggunakan mobil yang mahal, mobil yang mewah, cukup memanfaatkan mobil yang lama dan direnovasi yang unik dengan warna yang nyorak sehingga menarik bagi calon konsumen. Langkah berikutnya kawan, untuk mobil cafe ini adalah menentukan lokasi yang mencerminkan sasaran atau segmen. Karena penentuan lokasi ini sangat penting kawan untuk menarik calon konsumen mendatangi cafe truck untuk bersantai, khususnya di hari libur, di akhir pekan. Dan menu yang disajikan pun dapat menjual baik yang kopi panas maupun kopi dingin, cold brew, dilengkapi dengan makanan ringan untuk hidangan bersantai bagi para konsumennya. Kawan, bisnis cafe truck, mobil cafe ini di masa yang akan datang tentunya akan terus menarik. Seiring dengan semakin sempitnya ladang tempat usaha di tepi jalan,
maka cafe truck ini merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk ditekuni. Nontonnya semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.